Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya, walaupun Susi telah berhasil menghancurkan jari bintang Xiaoyan sehingga meningkatkan kepercayaan dirinya, namun setelah Xiaoyan menghancurkan pedang jiwanya dengan penguasa berat Suan, Susi mulai khawatir. Saat Susi menggunakan senjata lainnya yang mengandung jejak kebencian, Xiaoyan semakin marah dan menghancurkannya. Dengan menggunakan guntur ekstrim, Xiaoyan tiba di belakang tubuhnya secepat kilat. Saat Susi mengutuk dengan keras, dia tidak menyangka Li He melarikan diri dengan membawa kapal induk Taisu. Namun pada saat yang sama, ada raungan marah yang menggelegar datang dari belakangnya. Saat Susi melihat ke belakang, terlihat ada jejak ketakutan di matanya. Jika kau berani mengambil tindakan, kau tidak akan bisa keluar dari sini. Susi tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Faktanya hanya dengan merasa bersalah, seseorang baru dapat berperilaku baik. Sebenarnya Susi sudah berhati-hati, namun dia tidak pernah membayangkan di Kampan Laut Barat masih ada kekuatan dahsyat yang tersembunyi di dalamnya dan bahkan jauh melebihi ekspektasinya. Kau terlalu lambat. Suara Xiaoyan tiba-tiba meledak dan sosoknya muncul di depan Susi. Tinju Xiaoyan langsung mengepal dan mengenai tepat di perutnya. Meskipun Susi merespon dengan cepat sambil memblokir dengan kedua tangannya, namun dia yang memakai baju besi dewa di tubuhnya masih merasa terancam. Lonjakan dari baju besi dewanya langsung berubah menjadi perisai dan terjadi ledakan. Terdengar suara teredam dari benturannya dan suara Susi yang menerima kekuatan pukulan ini. Perisai di tubuhnya hancur secara bertahap dan dampak yang dialaminya tidak ringan. Merasakan krisis hidup dan mati, sosoknya tiba-tiba bergerak dan cahaya hitam muncul di tangannya. Segera Susi berteleportasi ribuan kaki jauhnya dan Xiaoyan terus mengejarnya. Kau tidak mungkin bisa melarikan diri dengan cara ini. Sial, kenapa baju besi dewa mereka menjadi lebih kuat lagi? Pukulanku gagal melukainya secara serius. Menarik. Ucap Xiaoyan segera menginjak guntur di bawah kakinya dan terus melakukan pengejaran. Tepat saat Xiaoyan mengejarnya, formasi yang semula ada di kehampaan tiba-tiba dipenuhi dengan 9 bola cahaya ungu kehitaman yang mengembun dari udara tipis. Kekuatan dahsyat tiba-tiba menyelimuti Xiaoyan dan sosoknya langsung mandek di tempat. Untungnya formasi ini tidak bisa menghentikan Xiaoyan. Namun formasi ini masih menjebaknya setidaknya selama 10 tarikan nafas atau bahkan setengah batang dupa. Seharusnya formasi ini cukup untuk menunda Xiaoyan, sehingga Susi bisa mengendalikan begitu banyak formasi. Saat ini dia melihat ke belakang dan pupil matanya tiba-tiba menyusut hingga seukuran lubang jarum, kemudian tubuhnya bergetar. Susi menyaksikan seluruh pasukannya dimusnahkan dan tidak menyangka hal ini akan terjadi. Semuanya terjadi begitu cepat. Sebelumnya ada puluhan ribu prajurit Taisu dan mereka bukanlah prajurit biasa. Ribuan prajurit ini memiliki kekuatan keabadian. Dan di bawah perlindungan kuat dari baju besi dewa, bahkan keabadian kaisar tidak mungkin memusnahkan mereka semua hanya dalam waktu sesingkat ini. Perang sesungguhnya baru saja dimulai. Namun faktanya itu hanya bertahan selama sebatang dupa. Saat ini tidak ada seorang pun dari pasukannya yang tersisa di Kampan Laut Barat. Di sekitarnya hanya ada tubuh dan lengan prajurit Taisu yang patah dan mengambang di kehampaan. Adapun di pihak lain, itu sama sekali tidak ada korban jiwa. Sial, kekuatan yang benar-benar menghancurkan dan sangat kuat. Di langkah apa sebenarnya kekuatan mereka? Dan dari mana mereka berasal? Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Ucap Susi tampak bingung dan dia masih ragu dengan pemandangan di depannya yang membuat jiwanya bergetar. Bagaimana mungkin? Di mana formasiku?
ucap Susi yang tidak melihat formasinya. Dan yang paling membuatnya takut, dia tidak melihat keberadaan Xiaoyan. Hahaha, kali ini tidak ada cara bagimu untuk melarikan diri. Ucap suara Xiaoyan terdengar di telinganya sehingga membuatnya sangat terkejut. Siapa kamu? Mata Susi tampak ketakutan, namun saat suara itu jatuh, sebuah telapak tangan langsung menempel di kepalanya. Sekarang aku memintamu untuk menjawab. Berapa banyak bala bantuan yang ada di sekitarmu? Ucap Xiaoyan. Pada saat ini krisis hidup dan mati tiba-tiba menyelimuti perasaan Susi dan seluruh tubuhnya gemetar tidak terkendali. Bahkan makhluk keabadian pun tidak bisa menghindari rasa takut akan kematian. Saat kata-kata itu jatuh, kepala Susi langsung meledak dan hanya menyisakan tubuh tanpa kepala. Pada saat yang sama, jiwa Susi tiba-tiba keluar dari tubuhnya sambil menjerit dan mencoba melarikan diri. Bisa dikatakan tidak banyak pasukan Taisu yang memiliki jiwa. Saat ini Xiaoyan tampak acuh tak acuh. Segera kekuatan jiwanya menyelimuti jiwa Susi yang menyebabkannya tidak bisa bergerak. Xiaoyan langsung menggunakan teknik pencarian jiwa padanya. Bagaimanapun, Xiaoyan tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengannya. Dengan bala bantuan dari Taisu yang akan segera tiba dan ratu yang memintanya untuk pergi ke Kampan Laut Utara, Xiaoyan beranggapan bahwa itu pasti ada alasannya. Jadi dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Bahkan jika dia bisa menghancurkan sebagian dari pasukan Taisu, maka ini tidak ada gunanya. Jenderal Mansen adalah orang terkuat di sini. Sekarang Xiaoyan dan yang lainnya belum meninggalkan Kampan Laut Barat ini. Seharusnya hanya sisa kekuatan Taisu yang berada di sini. Dari jiwa Susi, kenangan yang didapatkan Xiaoyan sangat terbatas. Faktanya Taisu telah memblokir ingatan mereka. Jadi Xiaoyan hanya bisa mendapatkan beberapa pecahan ingatan saat mencari jiwanya. Kerahasiaan Taisu dalam rencana mereka bisa dikatakan tidak mudah ditembus. Meskipun Susi, Komandan Lihai dan Bailing selalu berhati-hati, namun mereka tidak memberitahu Komandan Mansen yang lebih kuat. Tentu saja ketiga komandan itu mempunyai rencananya masing-masing dan ingin mengambil segala pujian. Sial, aku tidak pernah berpikir orang yang datang akan menjadi sangat kuat. Jiwa Susi berpikir getir di dalam hatinya. Meskipun dia adalah orang yang kuat, tetapi mereka seharusnya hanyalah sisa-sisa pasukan di Kampan Laut Barat. Jadi jelas mereka tidak begitu kuat. Segera Xiaoyan mengeluarkan tahanan roh dari jubah lengan bajunya. Xiaoyan tidak tahu formasi yang diatur Susi sebelumnya. Tetapi itu langsung hancur setelah dilihat oleh tahanan roh. Tahanan roh, hapus semua pembatasan dari baju besi dewa ini. Ucap Xiaoyan meraih tubuh Susi dan mulai terbang kembali ke Batra. Bagaimanapun, dia merupakan makhluk Taisu yang sebenarnya. Faktanya kekuatannya tidak lemah dan dia juga seorang keabadian kaisar. Dengan bantuan baju besi dewa, kekuatan tempurnya bisa menyaingi langkah ketujuh. Tetapi dengan hanya mengandalkan kekuatan seperti itu, sama sekali tidak memadai di hadapan Xiaoyan. Jika bukan karena banyaknya harta dan senjata yang dimilikinya, dia sebenarnya bahkan tidak punya kesempatan untuk berurusan dengan Xiaoyan. Hei, pembunuh 1000 pedang, aku bukan budakmu. Bisakah kau bersikap lebih sopan saat berbicara? Mendengar kata-kata Xiaoyan, tahanan roh mengutuk dengan marah. Namun Xiaoyan langsung meliriknya dengan dingin. Saat melihat ini, tahanan roh teringat kenangan buruk tentangnya. Tanpa mengucapkan omong kosong lagi, dia langsung mengikuti apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Saat berikutnya mata besarnya bersinar dengan cahaya biru yang menyapu mayat prajurit Taisu di sekitarnya. Dan sebagian besar baju besi dewa mereka yang belum rusak. Adapun puluhan ribu baju besi dewa di sini jika bisa digunakan maka kekuatannya tidak kecil. Pada saat yang sama Xiaoyan segera mengeluarkan bendera penekan jiwa dan mengeluarkan Yetian.
Saat ini awan hitam keunguan muncul kemudian berubah menjadi sosok berambut ungu dan memiliki sepasang mata ungu yang berkedip dengan cahaya yang aneh. Periksalah, apakah kau bisa menggunakan baju besi dewa ini pada boneka iblis? Ini memiliki efek besar untuk kekuatan tempur dan pertahanan. Ucap Xiaoyan memandang Yetian dan berkata dengan tenang. Yetian tidak tahu apa-apa tentang baju besi dewa. Yetian hanya tahu kata armor dan dia terkejut saat melihat bola hitam seperti cairan yang melayang di sekitarnya. Mereka semua diubah oleh baju besi dewa dan kau bisa mencobanya. Yetian segera menyilangkan tangannya di depan dadanya dan ada ekspresi bangga di wajahnya. Saat dia melambaikan tangannya ada awan ungu besar yang muncul di belakangnya. Di dalam awan ungu ini, terlihat banyak sosok mayat yang dikumpulkan oleh Yetian. Dan ada juga boneka iblis dengan kulit mereka yang pucat serta kedua matanya berwarna ungu. Terlihat ada gas berwarna ungu yang keluar dari mulut dan hidung mereka. Yetian segera melambaikan tangannya dan sosok boneka iblis terbang keluar dari awan ungu dan tiba di hadapan Xiaoyan. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat dari dunia kuno, dewa abadi dan iblis langsung menunjukkan kengerian. Mereka semua jelas bisa merasakan fluktuasi luar biasa yang memancar darinya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.